Selamat siang sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda siang hari ini? Semoga Anda sehat dan tentu saja untuk siap memenangkan setiap kegiatan Anda ya. Keberhasilan Anda harus Anda perjuangkan. Oke, saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar, Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan juga bisa Anda klik website kami di indonesiabelajar.id. Kalau Anda belum follow Instagram kami, Anda bisa follow di indonesia_belajar.id. Ada juga Facebook fanpage kami, bisa Anda like di indonesiabelajar.id. Di channel-channel tersebut Anda bisa update seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Baik, sahabat pembelajar, di setiap hari Kamis jam 2 siang kita selalu kehadiran seorang yang sangat istimewa. Beliau adalah Mas Danang Priyadi SPD MMCTM yang sudah hadir di tengah kita siang hari ini. Selamat siang Mas Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Yes, selalu menang dalam pertempuran ya Mas Danang ya, Oh semangatnya ya. iya, harus. Ya, meskipun kalah ya. Kadang-kadang suka kalah juga. Oh iya, itu penting untuk pelajaran, ya. Dan menjadikan tidak sombong, harus rendah hati, gitu. Betul, betul. Dan biar nggak kalah nih, tema kita siang hari juga mirip-mirip ya, change or die ya. Jadi kalau kita berubah bisa kalah ya. Iya. Kalau nggak mati gitu istilahnya. Iya. Ya, oke. Sahabat pembelajar, Mas Danang ini adalah storyteller, writer, dan author ya. Banyak sekali buku-buku yang sudah ditulis sama Mas Danang ya. Yang paling spektakuler itu adalah 77 cara bodoh berjualan, kemudian ada 77 tanya jawab cara bodoh berjualan, ada 77 cara bodoh hidup bahagia, banyak sekali ya. Oke. Mas Danang, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya nanti bisa sharing juga. Anda bisa tulis di Zoom group chat atau kalau Anda bersedia bisa buka mic dan sekalian buka kamera ya. Oke, Mas Danang, ini bagaimana penjelasan siang hari ini tentang change or die ya. Waktu berubah, musim berlalu, kecuali waktu itu sendiri ya. Kita mesti ikut berubah dan beradaptasi kalau tidak mau mati. Saya agak halus ngomongnya mati. Yeah. Mati. Oke, Mas Danang, gimana? Jadi kalau kita jalan-jalan ke Solo, ke Sragen itu ya, itu di sana kan ada yang namanya itu Museum Sangiran. Dan di Museum Sangiran itu seperti apa ya, yang perubahan-perubahan yang dulu itu monyet atau kerak besar lalu berubah menjadi Homo pithecanthropus, lalu menjadi Homo sapiens. Jadi kalau menurut teori Charles Darwin kita itu berasal dari kera gitu ya. Cuman sekarang udah pinter, sapiens, sudah bijak, jadi sudah bentuknya beda. Itu menurut teori evolusi. Artinya dari situ pun ada perubahan, ya. Lalu perubahan itu sebetulnya juga tadi kalau Mas Dewa menyampaikan ya, musim berlalu ya berubah ya, waktu berlalu musim berubah. Jadi kalau di Eropa lebih jelas ya, ada spring sama autumn winter. Ada musim semi ya, panas semi, panas gugur dingin. Nah, jadi harus menyesuaikan. Di Indonesia terutama kan dua kan ya, dry season and rainy season. Jadi musim panas dan musim hujan. Tentu saja kita sudah menyiapkan kalau musim hujan ya istilahnya sedia payung sebelum hujan. Yang biasanya kemana-mana barangsel nggak ada tas, nggak ada payung ya mungkin ada payung kecil atau mungkin mantel. Jadi sehingga kalau ada masalah-masalah atau ada perubahan kita udah siap karena kita udah tahu gitu. Tetapi apapun yang kita tahu atau belum tahu kita juga harus menyiapkan jauh sebelumnya. Maka ada istilah the bride of tomorrow depends on what you do today. Apa yang akan terjadi hari esok tergantung dari yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang ini kita melakukan sesuatu yang baik, ya artinya seperti ini. Saya dulu waktu sekolah itu, wah kalau saya bisa lulus sarjana tahun 70-an itu, wah itu sudah lumayan bisa kerja gitu loh. Tapi sekarang kan S1, S2, S3 atau S-Jus dan pokoknya kan nggak penting gitu. Yang penting itu actionnya, kompetensi kita di mana. Bahkan kalau membaca bukunya Rich Dad Poor Dad itu,
justru orang-orang yang nilainya A itu malah ya jadi pekerjanya yang nilainya C atau B gitu ya. Jadi artinya kepandaian itu tidak menjamin kesuksesan ya. IQ itu mesti ditunjukkan dengan EQ, emotion quotient. Jadi kalau orang yang punya hubungan baik dengan banyak orang, itu akhirnya kita akan sukses karena ada networking. Nah, seperti sekarang ini kan networking itu dibentuk. Ya, saya terima kasih dari Indonesia Belajar ini saya banyak lalu akhirnya berkembang kemana-mana. Sampai sekarang ini ada kelompok vibrancy itu ada mungkin sekitar 256 itu ada pengusaha-pengusaha, entah trainer, entah apa ya, motivator, entah seniman, MC dan macam-macam lah. Sehingga saya sering diajak untuk ikut bicara apa MLM, asuransi dan seterusnya. Nah, sehingga bagi saya penjualan pun juga mudah. Tadi Mas Dewa kan saya kirimi akhir-akhir ini beberapa ya. Kalau dulu ada stigma yang namanya wanita itu ya di rumah ya kerja yang halus, mungkin masak dan seterusnya belanja. Tapi dari Klaten kemarin ngadakan seorang cewek ya malah cukup cantik ya. Tapi hebat loh itu saya lihat itu dia bisa apa menjadi sopir apa pasir. Saya pernah tahu di Gunung Merapi itu memang banyak itu pasir dan itu memang kerja berat harusnya itu naik turun gunung lalu malah dia jadi membawa traktor untuk naruh pasirnya ke truk lalu dia setir truk pasirnya itu luar biasa. Atau kalau tadi pagi saya kirim juga itu yang disampaikan Eloy Saluku itu ya. Ada seorang hima keturunan negro atau kulit hitam, lalu dia udah cacat, anak 20 dari 22, artinya kayaknya nggak mungkin dia berubah atau mungkin nasibnya nggak lebih bagus, tapi karena orang tuanya, meskipun dokter mengatakan, oh kamu nggak akan lumpuh, kamu nggak akan sembuh, tapi mamanya bilang, kamu akan sembuh, kamu akan sehat. Akhirnya menjadi juara di Olimpiade di Australia ya, atau di Kanada itu kan juara emas 3 dia rebut ya, 100 meter, 200 meter, dan 400 meter ya. Sehingga disebut wanita tercepat, wanita apa. Jadi kita mestinya merubah pikiran-pikiran kita itu lebih diambil yang positif daripada yang kalau orang mengatakan yang nggak bagus, yang tahu tentang diri kita kan kita. What you think about yourself is more important than others think about you. Apa yang kau pikir tentang diri Anda jauh lebih penting daripada orang lain pikir tentang Anda. Karena yang tahu kurang lebih diri kita itu diri kita sendiri. Jadi biasanya seperti kalau kita baca buku Toto-chan ya, itu yang dari Jepang itu anak kecil waktu itu kalau sekolah itu dia itu malah sering ngelihat alam di luar, lihat jendela. Nah sekarang kalau Mas Dewa jadi guru pun kan ngelihat ini diterangin malah ditinggal gurunya, dia malah berdiri ngelihat mungkin mobil, motor atau apa tanaman yang di luar itu. Tentu gurunya ya nggak suka. Dan kalau seperti itu kan memang nilainya juga nggak bagus, akhirnya kan dikeluarin kan. Tapi apa? Ibunya hebat itu, mengatakan, kamu nanti akan saya sekolahkan di tempat yang bagus, yang cocok untuk kamu. Tempat sekolahnya itu apa? Tempat sekolahnya itu adalah tempat bekas gerbong kereta api. Jadi di situ boleh main layang-layang dulu, mau belajar matematika dulu, nyanyi dulu boleh, menggambar dulu boleh. Dengan begitu anaknya malah jadi kreatif. Jadi kadang-kadang ada aturan-aturan itu membuat orang itu terkekang. Tapi dengan dia diubah alam seperti itu, ngapain aja berenang dulu juga boleh. Akhirnya dia setelah besar menjadi penyiar TV di Jepang, ada 7 stasiun yang nawarin, ya kayak Mas Dewa kan ditawarin di mana-mana itu ya. Kalau punya kompetensi kan dengan sendirinya, penyiar radio. Lalu dia juga akhirnya keliling ke Afrika, terus ke Eropa, ngasih tahu bahwa anak-anak itu mesti dikasih kesempatan banyak. Maka sebetulnya kan ada kalau ada Ellen G. White ya, itu Ellen G. White itu mengatakan bahwa sebetulnya sekolah anak itu mestinya umurnya itu 7 tahun baru mulai. Sebelum 7 tahun itu anak itu bermain apa dan seterusnya, karena otaknya itu belum mampu untuk mencerna misalnya belajar angka, belajar huruf. Tapi sekarang anak-anak sekarang ini kan udah masih muda-muda udah pinter-pinter kan. Tapi ini bahayanya nanti kalau mesinnya harusnya serius kayak misalnya di kampus atau perguruan tinggi udah capek mas otaknya. Akhirnya ya mungkin malah mentok di situ gitu loh. Nah itu salah satu. Lalu kita belajar dari banyak pengalaman hidup. Tadi saya singgung di awal kita ngomong-ngomong Mas Julio Iglesias itu Mas dulu ngomong-ngomong itu sebetulnya dia itu pengen jadi pesepak bola loh Mas.
Dia latihan terus sepak bola karena kakinya patah, nggak bisa. Kalau dia menangisi nasibnya ya habis. Tapi Mas tahu kan dia akhirnya berubah menjadi penyanyi dance. Oh, terkenal kan dengan lagu mendayu-dayu dan laris juga kan, enak kan, ada albumnya, ada koleksinya. Nggak tahu Mas Dewa punya, mungkin punya kali ya, kalau yang generasi kita tuh punya kali ya lagu. Ya kan? Itu contoh. Lalu Michael Jordan, itu dulu imigran. Jadi ceritanya Michael Jordan itu dulu kan karena ya maaf ya kalau di Amerika kan mungkin ada kayak ras gitu ya, yang hitam itu gitu, sehingga dia mau pindah ke kota, ke New York atau apa itu harus lewat perbatasan. Dia nyelundup lewat hutan kan, tapi kepada yang jaga kan. Nah, yang jaga itu kan maaf ya di mana-mana mungkin sama ya. Penjaga kan bisa aja dikasih disogok lah coba biar nyebrang gitu. Tapi dia bagus belajar dari bapaknya. Jadi dia bilang ini, dikasih kaos sama bapaknya. Ini kaos. Bapak ini belinya $2. Kamu bisa nggak jual $2? Akhirnya dia bisa pulang, bisa $2. Terus ini ada kaos lagi. Bisa nggak kamu jual $20, 10 kali lipat? Mikir kan Mas? Jadi kalau orang dikasih tantangan tuh, nah kita itu, nah kayak di Jepang itu banyak gempa, banyak apa, akhirnya mereka kan gimana membuat rumah supaya nggak tahan gempa, tahan goncangan, sehingga itu menyesuaikan gitu loh. Kalau di kita kan ya ada, tapi kan nggak sesering di Jepang atau di Hong Kong ya. Waktu saya ke sana itu sedikit-sedikit gempa sih. Kapan tenangnya duduk itu? Hampir setiap 5 menit ada sirine-sirine gitu. Jadi nggak tenang itu. Tapi karena sering-sering saya akhirnya cuek aja. Mau bunyi terus ya terserah. Memang kenyataannya hanya suruh siap-siap. Nah, itu menyesuaikan. Lalu akhirnya dia cari gimana caranya. Dia nyari temennya yang bisa gambar-gambar itu kan. Nah, terus akhirnya kalau kaos polos putih, Mas Dewa tahu, kalau dia dikasih gambar misalnya donat bebek atau apa kan, nah harganya kan lebih mahal. Akhirnya bisa. Oh, bapaknya, oh bagus, kamu $20, bisa 10 kali lipat. Terus bapaknya nantangin lagi. Kalau kamu ingin jadi sukses, sekarang kamu gimana cara pikirnya? Ini kaos kamu jual $200. Lu 100 kali lipat loh Mas. Mikir dia, gimana caranya gitu loh. Nah, kalau orang itu ada niat Mas, dari sewe, ada kemuan, ada jalan. Loh kak, di situ pas ada konser Madonna atau apa itu, konser artis gitu loh. Nah, dia kan wah nyelundup minta tanda tangan artis itu gitu loh. Nah, dengan tanda tangan artis yang terkenal, orang sambutannya luar biasa, makanya akhirnya bisa jual $. Lalu akhirnya dari orang yang kampung pemimpi, akhirnya dia menjadi Michael Jordan yang terkenal dengan just do it itu ya, basket termasuk yang ulung itu ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang sukses itu jangan lihat sekarangnya. Perubahan mental, perubahan sikap, kesabaran, ketabahan itu yang harus dilihat. Maaf ya kalau saya nggak salah, Oprah Winfrey itu juga. Dia dulu kan anaknya, maaf ya, mamanya dulu kan diperkosa. Jadi istilahnya dia itu anak, dalam tanda petik ya, anak haram, anak gitu. Kalau dia terus memikirkan buruknya nasibnya, ya dia akan terpuruk terus gitu loh. Tapi dia menunjukkan dia mau berjuang, mau berusaha, lalu akhirnya terkenal kan itu talkshow-nya itu ya. Ya mungkin Mas Dewa juga bisa seperti Pak Winfrey, tapi dari latar belakang yang baik ya, mestinya lebih sukses ya. Jadi amin. Kalau lihat itu loh Mas, kita itu orang-orang yang sukses itu ya seperti itu. Ya sama kayak Jack Ma yang pernah saya sampaikan. Dulu waktu Beijing buka McD, dari 25 orang menjadi SPG atau menjadi pegawainya, satu-satunya nggak diterima dia. Coba nggak? Ngenes itu. Tapi justru kalau dia menyadari ini mungkin jalan Tuhan, saya dikasih kesempatan untuk berkreasi. Nah sekarang dia punya Alibaba, termasuk orang terkaya di Cina kan, itu luar biasa. Nah jadi kalau kita nggak mau berubah, ya kalau kita sama-sama Jawa ya Mas, kan ada pepatah itu, obah mama. Kalau kita diem duduk aja ya nggak bisa makan. Coba kalau kita itu bergerak itu ya. Jadi misalnya jadi tukang parkir kayak, tukang panggul beban di pasar kayak, membawain tas kayak, itu tetap atau apapun itu yang dilakukan itu kan penjual es keliling kayak, kan ada duit gitu loh. Jadi obah mamah itu falsafah yang sederhana Jawa itu suka kena ya, nah gitu loh. Ya kalau kita berdasarkan ajaran ilahi itu kan ada yang Tuhan dapat mengubah orang yang mengubah nasibnya.
Kalau kita mau menjadi baik, tapi kalau mau berubah ya, misalnya mau nilainya baik, ya kita harus belajar, ya. Mau sukses, ya kita harus berusaha. Jadi ini, dan sekarang ini zaman pandemi ini, ya yang saya alami sendiri kan. Kalau saya nggak mau belajar Instagram, lalu Facebook, lalu WhatsApp, YouTube, ya mungkin kita nggak akan ketemu gini, Mas. Saya bisanya itu dari Maret sampai sekarang itu karena mulai itu langsung mau belajar. Dan lucunya yang dulu jual harus hardbook di toko-toko, sekarang dengan lewat webinar gini nih, wah tahu-tahu ada yang beli 10, 20, nah gitu-gitu, wah lumayan juga gitu loh. Artinya sarana media sosial ini yang harus, nah ini kebetulan ya ini kita juga menyinggung ini tentang seorang tokoh pers Mas Dewa tahu ya, Pak Yakob Utomo itu meninggal. Jauh sebelumnya dia sudah menyampaikan, ini awas loh ya, di Amerika New York Times itu yang tergede aja itu bisa gulung tikar. Itu Britannica, Britain aja itu yang kamus-kamus itu bisa gulung tikar. Indonesia kapan ini? Tapi untung Indonesia nggak secepat itu ya pergerakannya. Jadi masih bisa lah 10, 15 atau 20 tahun kemudian. Tapi sekarang sudah mulai kan ya di Kompas itu dengan mungkin digital printing atau dengan digital yang news digital, koran itu. Lalu buku-buku juga bisa dijual secara e-book. Nah, saya kemarin juga kaget menerima royalti yang ada e-booknya. Loh, kok ada ratusan itu? Kan itu di luar perkiraan saya. Ternyata dengan diem aja itu orang bisa membeli lewat e-book itu gitu loh. Mungkin anak-anak muda milenial kan seneng mungkin harganya lebih murah kali ya, atau lebih di mana-mana bisa, lebih praktis ya itu. Jadi perubahan-perubahan seperti itu yang kita harus ikuti. Kalau kita nggak mulai ya sama. Kalau kita minta dunia itu berubah, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri. Suruh mengubah orang lain, ya kita ngasih contoh sendiri. Nah itu yang tadi Mas Dewa singgung dengan buku saya kenapa bestseller 7 cara bodoh berjualan itu kan karena saya kalau di toko saya nggak nyuruh-nyuruh. Kamu gini ya. Karena kalau saya lihat kadang-kadang kasihan juga itu supervisornya atau manajernya. Kamu gini ya. Itu nggak mempan. Tapi dengan kita terjun langsung ngasih contoh begini, lalu orangnya begitu tuh caranya. Akhirnya relatif menjadi bisa. Kalau kita mau belajar yang lebih serius lagi itu Helen Keller. Udah bisu, buta, tuli. Tapi yang hebat Mas, itu gurunya itu, J. Sullivan itu. Jadi waktu dia ngamuk, kalau makan dia naik ke meja-meja, ya semua diberantakin. Apa mungkin gelas susu, air putih pada tumpah, makanan diaduk-aduk. Harus pelan-pelan dibawa mungkin ke kolam atau dibawa ke pancuran air, lalu di tangannya diusapkan, ini air. Tapi hebatnya loh, sekarang gini, ini untuk teman-teman yang mungkin masih muda atau yang ikut dengerin ya, atau keluarga ya, itu kita dikasih mata, telinga, mulut lengkap. Nah, apa kita bisa seperti Helen Keller itu yang luar biasa perjuangan? Apalagi sekarang lebih gampang, banyak alat teknologi ya. Dulu itu kan alat teknologinya sederhana banget kan, tapi dia bisa lulus sarjana loh. Lalu menjadi dosen mengajar loh. Artinya ya kita bukan zaman dulu enggak. Artinya kita harusnya lebih mudah untuk menembus itu atau menjadi sarjana atau apapun karena kita lebih lengkap ya, lebih sehat, mata, telinga, mulut bisa ngomong, bisa dengar, lalu sarananya juga lebih baik. Nah ini perubahan-perubahan ini memang kita harus ikuti, makanya tadi istilahnya change or die, berubah atau mati. Kalau kita nggak menyesuaikan ya seperti pandemi ini kan banyak yang terpuruk gitu loh. Tapi saya senang banyak orang yang mau belajar menulis. Itu Mas Agus dari mana itu Medan, lalu ada Andreas Kennedy dari Jakarta, lalu ada VB dari Jogja, terus Ayu Widya itu yang banyak dari Depok, lalu kemarin lagi itu ada Rijai Samarinda. Nah saya senang, artinya dia nggak mau terpuruk, saya mau ngubah. Tapi yang lucu lagi nih, semalam baru itu, atau tadi pagi itu bilang, Pak Danang saya itu terpuruk gitu. Pak, boleh nggak Pak saya jual buku-bukunya Bapak? Oh boleh, silahkan, saya bilang gitu loh. Boleh, silahkan gitu loh. Nanti ya pakainya yang penting kamu jual dulu, perkara nanti baginya seberapa, saya lihat usahanya berapa, semakin banyak menjual ya, pasti semakin dapat. Itu artinya saya menghargai orang yang mau berubah, mau berusaha dibandingkan hanya minta doang. Itu Mas, jadi ini mungkin sementara itu kalau mungkin ada yang kita bisa diskusikan lagi. Oke, baik Mas Danang. Saya tawarkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, mungkin ada pengalaman bagaimana boleh. Anda
pada saat satu kondisi tertentu harus mengubah atau berubah gitu ya, biar tidak mati ya, biar tidak tidak terjadi apa yang kita Siang, tidak Bapak. ingin. Oke. Ya, saya sapa dulu ya, Mas Danang. Ini ada Pak Susanto, Kompas. Selamat siang, Pak Susanto. Wah, dari Kompas. Saya harus belajar dari Pak Susanto. Sharing Pak Susanto, mari. Pak Susanto, dengar suara saya, Pak? Halo? Ayo, Mas Susanto. Pak Susanto, ayo sharing, silakan. Ini kita harus belajar dari yang senior ini. Monggo, Pak. Bapak kan pernah mengalami perubahan yang banyak dari dulu sampai sekarang. Nah, itu kira-kira yang bisa dibagi ke kita apa, Pak Susanto? Monggo. Silakan, Pak. Ya. Mungkin tidak mendengar ya? Tidak ada atau mungkin yang lainnya. Terima kasih, ini kayaknya banyak yang ikut ya. Iya. Oke, kalau tidak ada mungkin yang lain, ada selamat siang Pak Ima, ini ada yang ada di layar saya. Pak Ima, ya. Pak Bukti Hutauruk, Bu Sieni, Pak Bukti Hutauruk. Terima kasih Pak Bukti, wah luar biasa ini. Ini guru saya ini, saya harusnya belajar dari beliau. Boleh, mau sharing Pak Bukti, ini pengalamannya banyak. Silakan Pak Bukti. Pak Bukti bisa buka mic-nya atau buka sekalian kamera. Masih banyak belajar saya. Wah, ini merendah hati, ini beliau ini. Bukan hal ini. Terima kasih saya diberi kesempatan, lanjutkan saja. Terima kasih, kehormatan Bapak, sama-sama sharing. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Bukti. Untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya, langsung tulis di Zoom group chat atau bisa buka mic, kalau bersedia sekalian buka kamera. Mas, ini kan tadi change oda ya, artinya ketika kita tidak berubah bisa juga kita kemungkinan mati ya. Nah, bagaimana cara kita berubah, misalnya mulai dari dalam diri kita ya. Cara yang paling efektif kalau kita menghadapi suatu kondisi dan kita harus berubah. Nah, perubahan kita ini biar nggak gagal gimana nih Mas? Kan kalau berubah, ayo aku mau berubah nih kondisi ini, aku harus berubah. Tapi perubahan itu sendiri ke arah yang membuat kita jadi nggak sukses gitu. Kalau saya sebagai CTM ya, Certified Esoteric Motivator, itu kita minta petunjuk Tuhan, petunjuk Allah dengan cara berdoa. Sehingga apa yang kita lakukan ini merupakan pengembangan bakat talenta yang diberikan Allah pada kita. Kenapa orang bisa gagal? Karena sering orang itu antroposentris, mengandalkan diri sendiri, manusianya sendiri, merasa hebat. Tetapi kalau kita minta petunjuk Tuhan dengan baca Alkitab, firman-Nya, kita berdoa, nanti akan ditunjukkan jalan yang lurus gitu loh. Nah, contohnya gini Mas, ini sederhana yang kemarin saya alami. Ini ada orang yang terpuruk kan, terpuruk lalu wah kayaknya susah. Lalu sama istri saya bilang itu, coba dikasih bantuan uang 500 sama tak kasih buku ini Mas, supaya dia bisa menghibur. Mohon maaf karena dia sampai masuk penjara, jadi kalau bengong kan susah. Kalau dikasih ini kan bisa untuk baca-baca. Tahu nggak Mas? Seketika saya ngasih, seketika itu ada pesanan 6 buku. Lalu di hari berikutnya ada pesanan 12 buku. Coba, ngasih 6 dapat 18, 20. 3 kali lipat. Kalau saya berpikirnya itu sederhana dalam arti gini, oh gue juga perlu, siapa tahu ini masa pencekliknya panjang, ntar gue gimana? Mikir untuk diri sendiri terus, ya susah. Tapi kalau justru kita berpikir berbagi sama orang lain, untuk orang lain, nah ini Mas Dewa yang tadi pertanyaan yang bagus. Dengan kita mengalami hal yang seperti ini, kita akan melakukan yang kadang-kadang kontraproduktif atau paradoks misalnya. If you feel helpless, have another, have the other. Kalau kamu merasa kurang, bantu yang lain. Loh kok lucu? Loh iya. Dalam bukunya Adam Grant itu dikatakan give and take. Memberi dulu bahkan mendapat gitu loh. Dan ini saya alami loh. Ini barusan ini luar biasa ini. Jadi saya kaget. Mau lebih gila lagi. Kan ini nanti protap ya. Tanggal 14 September nanti. Saya udah terlanjur pesen loh. Pesen tiket istilahnya. Itu ke Tanjung Lesung. Bayarnya 1.200.000 berdua sama istri. Jadi 600. Saya bertanya, bisa nggak dikembalikan uang itu gitu loh. Selagi saya belum dapat jawaban, Mas, kembali atau enggak. Ada pesanan buku saya.
ada pesanan 16 set. Artinya balik gitu. Jadi artinya gini loh. Ini saya mau mengatakan bahwa kamu harus mengubah dalam situasi yang sulit ini, bukannya kamu menyimpan untuk diri sendiri, ubahlah kamu membantu orang lain. Karena kamu membantu orang lain, nah ini sekali lagi balik. Allah, Tuhan, akan membukakan jalan untuk kamu. Bahkan lebih banyak lagi, sehingga kamu akan bisa membantu banyak orang lain lagi. Gila kan? Gila, tapi saya alami, dan ini luar biasa. Dan puji Tuhan, saya dengan seperti buku ini, saya bisa membantu banyak orang. Jadi ini contoh jadi mengubah itu. Lalu dalam pandemi ini juga, Mas, ya, atau sebelum pandemi juga, coba itu Indonesia betapa sekarang ini begitu, mungkin ekonominya sudah agak bagus, seneng orang jalan-jalan. Sekarang Mas Dewa dari Salatiga aja lihat itu, ada rawa pening dibuka, ada itu sekarang ada tempat bagus lepas di situ itu tempat bertapa. Semarang dibuka kota tua. Loh, itu luar biasa. Jogja itu nggak kurang itu, banyak tempat-tempat itu. Apa itu selain Prambanan, Borobudur itu yang Bantul, Gunung Kidul itu dari gua dan macam-macam itu. Itu luar biasa, sehingga itu nggak habis-habisnya. Jadi dengan kesulitan-kesulitan ini kita membuka peluang-peluang kalau kita mau berubah. Ya terus sedang seperti saya sampaikan kemarin, saya juga pesan untuk menjaga kesehatan ini yang namanya wedang uwuh, wedang secang, terus wedang jahe itu saya pesan dari Jogja. 3.000-an, ya 30, 50, 150 ribu, ongkosnya 48 ya, 200 ribu, tapi asri gitu loh, menjadi lebih segar. Jadi kalau kita hanya ngikutin, wah ini susah, nggak ngapa-ngapain ya. Nah, yang saya senang itu sekarang itu banyak orang yang lalu membuat makanan macam-macam. Yang seru kalau orang itu baca buku saya terus gitu. Ini aku mempraktekkan bukunya Bapak. Sekarang Bapak beli nggak apa yang saya jual? Wah, itu saya kena itu, Mas, saya pasti beli itu. Barusan saya beli buku ini 10, sekarang beli 10 lagi. Lalu saya bilang lagi, kalau nanti ada dari Jabodetabek berapa aja kumpulin nanti saya beli. Karena sudah mulai langka ini, yang ini. Untuk mengatasi pembajakan, jika sudah dibajak. Jadi, nah sama aja, saya mengatasi pembajakan, kalau saya hanya menangis, saya ya susah. Tapi saya pakai cara baru. Oke, sekarang saya beli semuanya, saya stok. Dan saya gila loh, Mas, sekarang. Kalau ada orang, Pak, nanti saya belinya bulan depan, Pak, saya gajian, Pak, minggu depan ya, Pak, kalau sudah punya duit, kasih alamat, saya kirim dulu, bayar belakang nggak apa-apa. Tahu nggak, Mas? Barusan ini semalam itu, saya ngirim ke Jogja ya. Ini kok Bapak itu kaget-kaget aja ngomong udah langsung ngirim. Ya udah nanti saya transfer ya, Pak. Berapa, Pak? 300 ya, Pak. Kan masing-masing harganya 100 itu. Kalau mana nambah ongkos kirim boleh 21 ribu. Tahu nggak, Mas? Ditambahnya 50 ribu, 50 ribu. Nah, ini kan luar biasa kan. Kita nolong orang, tapi kita dapat balasan lebih. Dan ini saya lakukan. Yang lucu kemarin ke Cilacap, ada yang pesan. Saya pesan tak kasih. Pak, bayarnya nanti bulan depan ya, Pak. Oke, tak kirim. Tapi lucunya, dia ditolong, dia menolong saya. Jadi bukunya ditaruh di PP-nya, WhatsApp-nya dia, Mas. Temennya pengen. Jadi lucunya temennya langsung pesen, langsung bayar. Malah dia yang ngajarin, malah bayarnya baru bulan depan. Nggak apa-apa gitu loh. Jadi saya berani untuk, istilahnya membantu orang. Orang pengen belajar cara jualan, orang pengen sukses, kenapa ditunda-tunda? Saya harus membantu. Dan ini logikanya gampang, Mas Dewa. Kalau dia lalu sukses menjual, lalu akhirnya kan hutang buku ini dibayar kan? Gimana, Mas? Tapi kalau nunggu dia jualan dulu belum tentu dapat, karena mungkin nggak tahu cara jualannya, kan kita nggak dibayar. Gila nggak? Nah ini bagi saya, Mas, ini inspirasi, ini ya Tuhan yang menunjukkan jalan. Kasihilah sesamamu, kasihilah orang lain, maka kamu akan ditolong. Mungkin bukan orang yang kita kasih bantuan pertolongan itu, Mas, mungkin lewat orang lain, ya. Saya seperti di sini belajar dari Pak Susanto tadi, Kompas, Bapak Bukti itu di kelompok Kebon Jeruk. Saya belajar dari beliau-beliau itu, wise, rendah hati, bijaksana, dan terus belajar ini. Ini saya salut ini Pak Bukti Utauruk ini, Mas. Saya kasih buku saya ini langsung dibaca. Dari sekian yang saya beri buku itu, beliau yang apresiasi itu bagi saya kebanggaan luar biasa. Beliau yang sudah pintar, yang wise, yang bijak, yang harus saya belajar, senior tinggi, tapi masih mau membaca buku saya. Nah itu terima kasih ya Pak Bukti ya gitu. Jadi betul Mas Dewa, jadi garis kita dulu. Jadi kita harus mengkalkulasi kemampuan diri kita ya, Mas ya, Oh ya. agar tidak gagal ya. Kita harus mengkalkulasi bagaimana perubahan itu diimbangi dengan kemampuan kita ya. Jadi jangan overconfidence gitu ya. Wah ini harus berubah, ini aku harus punya, misalnya punya rumah makan, tapi
daya juangnya nggak ada. Oh, Daya itu nggak ada, sama juga ya. betul Mas, ini konkret ya, supaya saya nggak ngomong kemana-mana. Jadi saya punya adik ipar, itu sudah kerja di Kaltim Primakul, itu yang perusahaan lumayan kan di Kalimantan, Mas Dewa tahu ya itu. Itu wah dia pengen mendirikan kayak KFC, mau mendirikan kayak McD gitu. Beli itu dandang-dandang itu Mas, alat masak gitu, sampai 40 juta loh Mas. Tapi persis Mas Dewa katakan, karena dia nggak tahu caranya gimana, nggak kepake Mas, sekarang dijual. Karena istilahnya Mas Dewa tadi harus mengukur kemampuan kita gitu loh. Kalau dalam firman Alkitab dalam itu kan ada orang dikasih talenta itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 gitu loh. Kalau saya menyadari mungkin 2. Kalau Pak Susanto, Pak Bukti itu mungkin 5 itu karena saya lihat dari kemampuan potensi beliau. Mas Dewa bisa 3 atau 5. Saya cukup 2. Tetapi 2 pun kalau kita maksimalkan Mas, itu menjadi luar biasa. Makanya Mother Teresa mengatakan, kalau kamu pengen menjadi penyapu jalan, jadilah penyapu jalan yang bersih. Kalau kamu ingin menjadi penyanyi, jadilah kamu penyanyi seperti Julio Iglesias atau mungkin penyanyi tenor siapa itu, Papa Rossi misalnya. Kalau kamu menjadi pelukis, ya jadilah kayak Van Gogh atau mungkin siapa ya pelukis yang terkenal itu. Jadi jangan tanggung gitu loh. Jadi penyapu jalan pun juga begitu. Jadi kita dihargai oleh orang itu bukan karena kita siapa, tetapi apa yang kita lakukan. Nah, mulai yang kecil-kecil itu aja deh, Mas, gitu. Iya, jadi mulai yang kecil-kecil ya. Oke, sebelum saya bertanya lagi, saya buka dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya. Ini saya bacakan dulu. Ada Bu Siani tadi sudah say hello sama kita semua, udah dijawab di grup chat. Kemudian ada Bu Felis. Pesan bukunya kemana, Mas? Harga berapa, Mas? Info ya, Pak. Makasih. Oke. Yang mana nih, Bu Felis? Langsung saya aja. Kalau WhatsApp 0857 1733 8273. Ya, WhatsApp ya. 0857 1733 8273. Kalau IG-nya Danang_Priyadi27. Langsung WhatsApp atau IG saya, nanti bisa saya bantu. Karena buku terutama yang pertama ini sudah langka di toko ya. Kalau dari saya kan nanti asli ya, original, dapat tanda tangan penulisnya. Mahal loh tanda tangan saya ini Mas, karena belajar nulis dulu waktu kecil nggak bisa. Jualan tetap ya Mas artinya. Iya. Oke, Bu Felis, ada lagi pertanyaan? Ada juga Pak Eryadi Thomas. Selamat sore Pak Eryadi. Ini luar biasa. Ini pengusaha dari Aceh Mas, Prof. Sumawe. Terhormat. Wah, terima kasih Pak Eryadi. Juga ada Suhu Ningsiu ya. Sakia Sagata itu, wah itu luar biasa. Kemarin wawancarai saya ini luar biasa. Dia wise, dia bijak, dia luar biasa pintar itu. Dia tahu persis apa yang saya tulis. Itu filosofis teologis. Wah itu tingkat dewa itu. Nanti rekamannya saya kirim Mas Dewa. Oke, siap. Thank you, Thank you ya, Bro Dipta, Sislivia. Ya, Pak Benny juga. Ya, thank you. Wah ini para pengusaha-pengusaha dan ini orang-orang sukses sih Mas. Luar biasa mereka masih merendah untuk belajar ya. Jadi tuh Neng Siu mengatakan saya juga belajar. Ya udah sama-sama belajar kalau begitu. Sharing bagi-bagi ilmu ya. Di Indonesia belajar ya. Iya. Ini banyak orang-orang mentor-mentor dan inspirator, terus trainer, motivator dan pengusaha loh Mas. Luar biasa itu. Maka when you stop learning, you stop growing. Kalau kita itu berhenti belajar, berhenti tumbuh. Jadi apapun dari seorang kecil pun kita harus belajar gitu loh. Gitu. Ya. Nah, siang hari ini kita belajar berubah ya, bagaimana kita menghadapi perubahan ini, perubahan kondisi saat ini ya, kita harus belajar untuk bisa, biar kita bisa mengucapkan dengan bangga salam Danang ya, datang untuk menang. Persoalan yang ada. Mas Danang, ini sambil nunggu nih, teman-teman sahabat pembelajar yang ingin mungkin sharing atau bertanya ya. Tadi Mas Danang sampaikan bahwa tadi saya pertanyaannya adalah, bagaimana cara melakukan perubahan itu sendiri? Yang pertama adalah salah satunya adalah membantu orang lain ya. Tadi ada give and take gitu ya. Nah, ini kan membantu orang lain itu sepertinya mudah ya. Ya kita harus hidup saling membantu, saling tolong menolong. Tapi ketika itu masuk dalam pribadi-pribadi, individu-individu, ini kadang-kadang sulit untuk memutuskan bahwa oh ini aku harus menolong ya. Nah ini bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan atau
keingin apa ya? Keingin menolongan, punya keinginan untuk menolong ini bagaimana, Mas Dana? Loh banyak. Kalau saya tuh di sekitar kita itu ya, ada orang sakit, itu ya kita doakan, kita kunjungi. Ya kalau sekarang ngepakai apa ya, protap itu ya, itu. Lalu kalau saya konkretnya karena saya punya buku ini, ya saya tanya tetangga-tetangga saya, siapa yang suka baca buku. Ya, artinya biar mereka juga, ini loh, dekat kamu itu ada trainer, ada motivator, ada pendongeng gitu loh. Lalu akhirnya saya juga dapat kesempatan, ada buka perpustakaan di RT, di kami ini, saya bantu ini buku-buku saya kasih, termasuk buku-buku saya gitu loh. Lalu, Pak, nanti kalau ada kegiatan kita bisa mendongeng ya Pak, oh siap, saya bilang gitu. Kadang-kadang orang itu nggak tahu kita kalau kita itu juga bukan untuk pamer sombong ya, untuk menunjukkan bahwa saya bisa membantu untuk keluarga sekitar ini. Ya termasuk gini Mas, saya itu kan lucu juga Mas. Jadi waktu itu pulang dari kantor, ada orang buta naik angkot sama saya gitu loh. Saya tanya, turun mana? Turun di Batu Sari. Loh Bapak mau kemana? Ke Kodam. Loh, saya masih jauh itu. Turun Kodam aja, kebetulan saya juga di Kodam sama saya. Dan hebatnya Pak Mas, udah saya bayarin ya Pak. Gitu. Enggak, saya bayar sendiri. Enggak, kali ini aja, please saya minta tolong. Sudah sampai Kodam itu saya kan diem aja. Dia saya ikutin dari belakang. Nah, bener nggak ini buta itu? Terus pulangnya kemana? Saya pengen tahu rumahnya. Jadi kan saya kurang kerjaan kan. Nah ini caranya untuk berubah, caranya pengen bantu orang ya gitu Mas, sederhana kok. Saya kan melakukan kan. Lalu saya ikutin Mas. Ternyata betul kalau ada mobil, tag dia minggir. Terus selalu bablas lagi. Terus akhirnya sampai ke rumahnya. Mungkin yang sampai di tempat penampungannya itu Mas, itu pakai derek itu yang lorong apa itu diangkat ke atas itu kayak di toko gitu loh. Kayaknya ngangkatnya kurang tinggi Mas. Maka karena dia betul buta kan mau nabrak kan, tahu nggak masalah yang terjadi kan? Gue nganter di pinggirnya itu, gue teriak awas gitu, oh gue mau saya tak tutup gitu. Saya ini kan mata-mata, saya ini ngikutin orang. Terus akhirnya saya tanya-tanya, terus akhirnya oh dia itu di situ ada perkumpulan orang buta, yang mungkin ada tukang pijat, ada yang bantu apa jual kerupuk dan seterusnya. Nah ternyata dari situ saya jadi tahu, oh kalau gitu ini perlu kita tolong. Oh, kapan? Mereka kumpul biasanya hari Rabu, kumpul, terus mereka sharing. Nah, saya ikut Rabu itu mungkin 10 sampai jam 12, diakhiri dengan makan bareng. Seneng itu, Mas. Jadi artinya apa? Kehadiran kita saja, ya apalagi mungkin saya sedikit bawa buah atau makanan gitu, seneng gitu. Malah, Bapak penulis buku, tolong kisah saya dimuat. Tak ada itu cerita dalam bahagia ini, artinya apa? Kita itu mesti harus bahagia ya, punya mata bisa melihat. Itu kadang-kadang kita mas-masan, sementara orang yang nggak punya mata aja, waduh, usaha kerja keras seperti itu. Jadi sederhana itu kok Mas. Itu apa, kalau kita buka terbuka ya. Contoh yang lain sederhana. Kalau pagi atau sore, itu kan di jalan saya itu kan karena banyak pohon kan banyak sampah itu. Saya kadang-kadang mikirnya gini, oh tak sapu biar bersih sehingga orang lewat tuh seger enak. Selain itu juga saya mungkin sekalian olahraga karena keringatan. Apalagi kalau siang ada matahari, atau sore sebelum jam 4 itu atau jam 3 itu ada matahari. Ada fungsinya dua. Satu, membuat orang itu enak lewat jalan situ. Saya sendiri olahraga. Gitu. Jadi ini kalau kita ambil positif banyak. Jadi yang saya katakan kecil-kecil sederhana tadi Mas, kalau dilakukan dengan hati gembira, waduh Mas, dapat semuanya. Jadi kenal dengan tetangga, ngobrol dengan tetangga. Lalu untungnya apa Mas? Kalau kadang-kadang saya kelaparan di depan, kalau nggak ada makan, pas dianterin makanan. Itu kan doa itu. Iya. Identik kan. Iya. Tapi jangan sering-sering di depan rumah sendiri, Mas. Itu niat namanya. Itu niat. Jadi apa yang kita punya itu, sesuatu yang bisa dibagi aja ya dengan ikhlas. Iya. Dengan doa. Makanya istilahnya Mother Teresa kan bilang begini. Kamu punya tangan untuk melayani, punya hati untuk mengasihi. Nah, sekarang tak kasih tahu Mas, lebih gilanya lagi. Kita itu mungkin berbeda agama, tetapi mereka minta kita doain. Gila nggak? Nggak mungkin Mas orang kalau kita nggak baik, berbeda agama, tolong doain. Karena percaya gitu loh. Nah ini luar biasa. Jadi saya kadang-kadang juga heran. Malah mami saya yang di sini kan ibunya istri saya itu, kalau saya pas nganterin misalnya buku saya, terus pas yang saya anterin orangnya sakit, kamu tadi doain nggak? Didoain, ditengok gitu. Kalau mami kan 89 mungkin takut menjaga ya. Kalau saya ya pakai protokoler masih bisa karena bisa jalan.
Nah ini Mas, yang kita katakan tadi sederhana-sederhana itu. Mother Teresa mengatakan seperti itu. Punya tangan untuk melayani, punya hati untuk mengasihi. Kasih itu enggak, misalnya kita senyum, saling menyapa, jadi kenal, itu Mas sudah luar biasa. Akhirnya apa? Ya untuk Mami pun sering dapat sembako gitu loh kan, dari presiden, ya lewat sekretaris RT gitu. Jadi lancar itu apa sembako. Kalau ini nggak ngarep Mas, memang dapat jatah ya. Memang dapat ya. Mas Danang, ini kan kalau change or die, kalau kita ada mungkin dalam kondisi terlambat untuk berubah, kemudian die, kemudian gagal, kemudian mati istilahnya. Nah, bagaimana ini bangkit lagi ala Mas Danang ini dari keterpurukan? Ya ini ya, sebetulnya untuk orang sukses berhasil itu mungkin 3 hal ya. 1, kita itu baca buku-buku sukses. Terus terang, yang melatar belakang saya apa itu Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mengaruhi orang. Itu dasarnya itu sebetulnya. Di situ ada 30 golden rules, 30 hukum emas. Misalnya hukum yang pertama itu jangan sok, jangan menyalahkan, jangan mengomeli, jangan mengkritik. 2, bicara tentang kesenangan orang lain, bukan diri sendiri. Saya kadang-kadang diri sendiri. Yang ketiga, sebut nama orang lain dengan benar. Ya, kamu Mbak Dia ya, gitu loh. Jadi dia akan senang kalau kita tahu nama dia. Itu ada 30 Mas, gitu. Termasuk senyum. Makanya ada istilah laugh and the word with laugh with you will weep alone. Senyum maka banyak orang senyum sama kamu. Sedih kamu akan sedih sendiri. Nah saya itu banyak teman karena mungkin suka senyum Mas. Maka Mas Dia kan ini nggak pernah marah gitu ya. Ya saya senyum aja itu. Nggak dikasih makan pun saya nggak marah kok. Belajar puasa, ya kan? Nanti Tuhan ngasih gitu aja Mas. Jadi 1, buku yang dibaca. 2, teman. Kalau kita mau sukses, mau berhasil, ya kita harus dengan orang-orang lingkungan, dengan teman yang baik. Saya itu paling nggak suka dengan orang yang ngerumpi. Orang-orang yang ngobrol, ngomongin perusahaan, ngomongin pimpinan. Kalau saya terus terang Mas, pengen minta naik gaji, langsung sama ada pimpinan. Gila kan? Pengen minta mobil, minta. Pengen kuliah S2, minta. Pengen keluar negeri, minta. Dikasih semua loh. Masalahnya di mana? Orang nunggu-nunggu nggak berani minta. Makanya mungkin pimpinan yang urusannya banyak, apalagi kalau di Gramedia karyawannya ribuan, nggak kepikir. Nah, puji Tuhan saya bisa dapat semuanya yang orang mungkin mikir sampai sekarang pensiun nggak dapat, saya udah dapat semuanya. Gila kan? Gila. Nah, makanya ini tadi yang Mas Dewa tanyakan, caranya ya berubah. Jangan diem, aktif gitu loh. Jadi orang, lalu temen itu, lalu buku, lalu yang ketiga lagu Mas. Lagu mempengaruhi. Nyanyi gembira jati lagu munyon. We are the champion of the world. You raise me up. Dan seterusnya, ya kita semangat. Nah kok nyanyinya, sakitnya ada di sini. Sakit beneran, sakitnya ada di... Enggak Mas. Jadi kalau pengen tahu rahasia saya terpuruk, nah ini yang lebih gila lagi Mas. Saat saya terpuruk, saya itu lari kepada Tuhan. Saya ke kamar, saya baca Alkitab, bahkan lebih gila, saya juga baca Al-Quran. Saya sudah baca habis 2 kali atau 3 kali Al-Quran dan Alkitab. Itu saat saya terpuruk. Gila nggak? Jadi kalau saya nggak terpuruk, mungkin saya belum baca selesai. Maaf ya saya tanya, Mas Dewa sudah selesai belum baca Alkitab atau Al-Quran? Maaf. Berarti Mas Dewa belum pernah terpuruk, makanya belum sempat kan? Apa harus nunggu terpuruk kayak saya? Tapi itulah Mas. Kalau Mas tadi nanya, Mas Dara gimana saat terpuruk? Dan di situ dengan kita mendekatkan sama Allah, sama Tuhan, kita ditunjukkan jalan Mas. Itu Mas Dewa. Seru kan? Dan gampang kan sebetulnya kan? Seru. Iya, ini ada apa namanya istilahnya komentar nih ya, komentar dari Pak Beni, salam sehat, sukses selalu. Pak Ningsiu, cara gila untuk bahagia. Terus kemudian ada Pak Beni lagi, asal jangan jadi gila beneran ya Suhu. Kemudian ada Pak Nopen Hari, betul Pak Danang, makanya Betharia Sonata nggak pernah nyanyi lagi, nyanyinya nangis mulu. Makanya dulu sempat dilarang kan, Coach Plus dilarang karena melo-melo ya kan. Terus gelas-gelas kaca ya itu tamar pipi, tamar kanan ya betanulia itu kan. Ya gitu. Jadi ini untuk tadi catatan tadi. Mas ya, yang namanya orang gila sedikit. Yang namanya orang sukses sedikit. Maka kalau Anda pengen sukses, jadilah gila kayak saya. Karena orang gila itu sama cuma dengan orang sukses sedikit. Ya itu harus diubah, supaya nggak salah ya. Iya.
Gilanya tanda petik ya. Iya, Mas Dewa ini termasuk setengah gila atau gila beneran ini? Saya pernah gila beneran sih. Oh, iya. Gila kerja maksudnya ya kan? Bagus ya. Rajin namanya. Oke, Mas Danang, ini sahabat pembelajar ada lagi yang ingin sharing atau bertanya? Kita buka dulu. Kalau nggak ada, ini waktu kita tidak bisa diperpanjang lagi sepertinya, Mas Danang. Oh, sudah habis atau tahu? Teman-teman sahabat pembelajar. Oh, sudah lewat. Ya, mungkin ada kata penutup dari Mas Danang, silakan Mas untuk tema kita hari ini. Gini ya, saya tutupnya ya, saya jualan aja. Kalau orang sukses biasanya banyak baca buku. Nah, supaya Anda sukses juga mesti banyak baca buku. Paling jelek baca buku-buku saya gitu loh. Nah, ketawa kan? Nah, satu ya. Oh, ini Pak Bukti. Ya, Pak Bukti ketawa. Saya juga namanya marketer ya, Pak Bukti ya. Terima kasih itu disebut Pak Bukti. Lalu, kalau yang pengen menulis, nah ini Pak Bukti mesti menulis juga ini. Pak Bukti mesti nulis juga. Itu nanti Kamis depan kita bicara mengarang itu gampang, menulis itu mudah, bagaimana menulis buku itu laris. Kita tetap jadi eksis. Nah, itu dengan buku jadi eksis. Terima kasih Pak Susanto, Pak Bukti, Neng Siu, Suhu, Mas Dewa, Jessica, Mbak Endah. Wah, luar biasa. Minggu depan kita ketemu, lebih seru lagi. Oke, sip. Ya, lebih seru ya. Terima kasih. Oke, ini hari Pak Dewa tambahin 15 menit aja dong besok-besok. Oh ya, besok minggu depan sambil workshop nulis kali. Oh ya, workshop nulis ya. 1 jam. Pak Bukti harus ikut nulis ini, Pak Bukti. Oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih sahabat. Ya, terima kasih sahabat pembelajar, Pak Bukti, Pak Yuma. Mbak Yuni, terima kasih. Terima kasih Indonesia Belajar. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati banyak juga. sekali ini ya. Kamis minggu depan, salam sukses luar biasa, stay healthy. Oke. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Tuhan berkati. Amin.